Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Veronovita Rahma dengan NIM 522322 dalam matkul Bimbingan Konseling dan materi konsep dasar bimbingan konseling. Dan dalam konsep dasar bimbingan konseling ada dua pengertian, yaitu bimbingan. Bimbingan merupakan suatu proses pemberian bantuan kepada individu secara berkelanjutan dan sistematis yang dilakukan oleh seorang ahli yang telah mendapatkan latihan khusus. Sedangkan konseling sendiri merupakan proses pemberian bantuan yang dilakukan dalam suasana hubungan tatap muka antara seorang ahli dengan seorang individu yang sedang mengalami sesuatu masalah atau kesulitannya. Lalu apa sih hubungan antara bimbingan dan konseling? Dari salah satu tokoh yaitu Hansen dan Stavik 1969 menyatakan bahwa bimbingan ialah suatu pelayanan khusus yang terorganisasi dan terintegrasi ke dalam program sekolah untuk menunjang kegiatan perkembangan siswa secara optimal. Sedangkan konseling ialah usaha memberikan bantuan kepada siswa secara perorangan dalam mempelajari cara-cara baru guna menyesuaikan diri. Kemudian persamaan antara bimbingan dan konseling. Persamaan antara bimbingan terletak pada tujuan yang hendak dicapai, yaitu sama-sama ditetapkan dalam program persekolahan, sama-sama berusaha untuk memandirikan individu, dan sama-sama mengikuti norma-norma yang berlaku di lingkungan masyarakat dan juga tempat kedua kegiatan itu diselenggarakan. Kemudian apa sih tujuan dari bimbingan dan konseling? Di antaranya mengalami perasaan positif dari interaksi dengan teman sebaya, guru, orang tua, dan orang dewasa lainnya, serta perasaan positif terhadap proses pembelajaran. Yang kedua, menyadari akan pentingnya nilai yang dimiliki dan mengembangkan nilai-nilai yang konsisten dengan kebutuhan hidup dalam masyarakat yang majemuk. Ketiga, memperkaya keterampilan studi untuk memaksimumkan kecakapan yang dimilikinya. Keempat, belajar tentang berbagai tampilan yang diperlukan hidup lebih baik dalam perkembangan wajar dalam memecahkan masalah yang mungkin dihadapinya. Selanjutnya, bertanggung jawab terhadap seluruh tingkah lakunya. Ada juga beberapa fungsi dari bimbingan konseling, yaitu fungsi pemahaman, fungsi pencegahan, fungsi pemecahan atau pemberi bantuan, dan yang terakhir pengembangan. Prinsip-prinsip bimbingan konseling. Yang pertama, bimbingan adalah untuk semua siswa. Kedua, BK melayani siswa-siswa dari semua usia. 3. BK mencakup semua bidang pertumbuhan dan perkembangan siswa. 4. Bimbingan mendorong penemuan dan pengembangan diri. 5. Pelaksanaan BK ialah kerjasama siswa, orang tua, kepala sekolah, dan konselor. 6. BK harus menjadi bagian terpadu dalam program pendidikan sekolah. 7. BK harus dipertanggungjawabkan kepada individu dan masyarakat. Dan kesimpulannya, bimbingan konseling adalah layanan yang saling terkait untuk membantu individu, khususnya siswa, mengembangkan potensi dan menyelesaikan masalah. Bimbingan lebih fokus pada pemberian arahan dan juga informasi, sedangkan konseling berorientasi pada pemecahan masalah pribadi secara langsung, dan keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu mendukung perkembangan pribadi dan sosial individu dengan prinsip seperti kerahasiaan dan kemandirian. Dan bimbingan dan konseling harus menjadi bagian integral dari pendidikan untuk menciptakan individu yang mandiri dan siap menghadapi tantangan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.